Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan tentunya kalian masih tetap semangat untuk belajar matematika. Nah, video kali ini kita akan membahas tentang bangun ruang sisi datar, khususnya kubus dan balok. Nah, sebelum belajar kita sebaiknya berdoa dahulu menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing, agar yang kita pelajari membawa berkah, membawa manfaat. Oke? Berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Nah, kalian ingat nggak sih bangun ruang sisi datar itu terdiri dari apa aja gitu? Nah, bangun ruang sisi datar itu ada kubus dan balok gitu ya. Terus kemudian ada limas segitiga, segi 4, segi 5, dan segi 6, dan segi ke N gitu ya. Kalau ditulis semua nanti nggak cukup. Terus kemudian ada prisma segitiga, segi 4, segi 5, dan segi 6. Nah, biasanya kalian itu bingung antara apa sih Mbak bedanya limas dan prisma? Ingat-ingat ya, kalau limas itu pasti atasnya runcing. Nah, kayak gini. Runcing, sedangkan kalau prisma itu enggak. Nah, gitu ya. Tapi kali ini kita akan membahas tentang kubus dan balok saja. Oke, lanjut. Ini adalah contoh bangun ruang sisi datar, salah satunya adalah kubus. Berapa sih titik sudutnya? Yaitu ada 8. Apa aja? Titik A, titik B, titik C, titik D, titik E, titik F, titik G, dan titik H. Terus kemudian rusuknya ada 12. Apa aja itu Mbak? Rusuk AB, BC, CD, DA, EF, FG, GH, EA, FB, GC, dan HD. Terus kemudian sisinya itu ada 6. Sisi apa aja? Sisi depan ABFE, sisi belakang DCGH, sisi samping kanan ADHE, sisi samping kiri BCGF, sisi alas ABCD, sisi tutup EF dan GH. Nah, terus kemudian diagonal sisi. Nah, diagonal sisi ada 12, yaitu kita fokus dulu yang di sisi yang paling depan, yaitu AF dan BE. Terus kemudian sisi samping BG, CF. Terus sisi sampingnya lagi ED, AH. Sisi belakang HC, DG. Terus kemudian sisi alas AC, BD, terus sisi tutup EG, FH. Pokoknya kalau diagonal sisi itu berarti dia menyilang gitu ya. Terus kemudian ada diagonal ruang. Diagonal ruangnya ada 4, yaitu ruang ya, berarti E, C, H, B, G, A, dan F, D gitu ya. Terus kemudian ada yang namanya bidang diagonal. Nah, ini mesti adik-adik itu lupa bidang diagonal itu seperti apa. Dia itu seperti ya diagonal sisi, diagonal ruang, cuma ini dia berubah bidang gitu. Kalau ini kan diagonal sisi berupa garis, diagonal ruang berupa garis. Tapi kalau bidang diagonal itu ada 6. Ya, contohnya itu EH, CB, terus kemudian FG, DA, terus kemudian EF, CG, terus kemudian HG, BA, terus kemudian EACG, terus kemudian BFHD. Nah, adik-adik kalau bingung untuk bidang diagonal, kalian buat 6 kubus, gambar kubus. Terus kemudian untuk yang EACG kalian arsir bidangnya, terus FBDH kalian arsir, HEBC kalian arsir, terus kemudian FGDH kalian arsir, HGBA kalian arsir, EFCD kalian arsir. Nanti kalian bisa membayangkan seperti apa bidang diagonal, dan dia berupa bidang persegi untuk yang di kubus
Kalau yang dibalok nanti dia berbentuk persegi panjang gitu ya. Nah, untuk titik sudut 8, tusuk 12, sisi 6, diagonal sisi 12, diagonal ruangnya 4, bidang diagonalnya 6 ini berlaku untuk kubus dan balok. Jadi kubus dan balok ini semuanya itu sama. Kecuali yang di bidang diagonal ketika kalian mau mengarsir, menghubungkan ini semua ini kalau dikubus membentuk persegi, tapi kalau dibalok dia membentuk persegi panjang gitu ya. Oke, lanjut. Kubus itu rumusnya adalah panjang kerangka sama dengan 12 kali S. Terus luas permukaan 6 dikali S kuadrat atau 6 kali S kali S. Terus kemudian untuk volumenya S kali S kali S atau sama dengan S pangkat 3. Terus kemudian untuk balok, panjang kerangkanya 4 dikali panjang ditambah lebar ditambah tinggi. Jadi yang dikurung ini kalian selesaikan dulu, kemudian baru dikali 4. Terus kemudian ada luas permukaan. Luas permukaannya adalah 2 dikali ini diselesaikan dulu yang di dalam kurung, yaitu panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Nah, kalau kayak gini yang perkalian kalian dahulukan dulu, terus baru kalian jumlah, terus baru yang dikurung ini pokoknya yang utama, terus baru dikalikan 2. Terus kemudian untuk volume panjang kali lebar kali tinggi. Terus kemudian untuk diagonal ruang itu akar panjang kuadrat ditambah lebar kuadrat ditambah tinggi kuadrat gitu. Tapi kalau adik-adik kepingin yang menggunakan Pitagoras satu-satu yang apa-apa. Tapi ini cara cepatnya seperti ini, oke? Lanjut kita ke latihan soal. Jadi ini diketahui kubus dengan S-nya adalah 9. Yang dicari adalah panjang kerangka. Panjang kerangka rumusnya adalah 12 kali S. Dengan S-nya adalah 9, kita substitusikan, maka hasilnya adalah 108. Satuannya adalah cm. Terus kemudian luas permukaan, rumusnya adalah 6 dikali S kuadrat. Dengan S-nya kan adalah 9, kita substitusikan. Hasilnya adalah 486 cm kuadrat. Terus kemudian untuk volumenya, rumusnya adalah S kali S kali S, dengan sisinya adalah 9. Kita substitusikan, hasilnya adalah 729 cm pangkat 3. Nah, untuk adik-adik, ini Mbak tulis ya satuannya seperti ini. Ini juga Mbak tulis semuanya. Tapi nanti kalau kalian mengerjakan itu satuannya ditulis di akhir aja. Jadi misal panjang kerangka sama dengan 12 kali S, berarti 12 kali 9 sama dengan 108. Jadi panjang kerangka sama dengan 108 cm. Jadi untuk satuan itu kalian tulis di akhir atau di kesimpulan aja. Ini Mbak tulis untuk membuktikan kalian bahwa untuk panjang kerangka satuannya adalah cm, pangkatnya cuma 1, tapi satunya nggak ditulis. Terus untuk luas permukaan satuannya itu adalah cm pangkat 2. Pokoknya nggak harus cm ya, bisa meter, desimeter, kilometer, dan kawan-kawan. Pokoknya kalau luas pangkatnya 2, terus kalau volume ini pangkatnya 3. Ini Mbak tulis lengkap semuanya biar kalian bisa tahu bukti bahwa kalau luas kenapa sih kok pangkatnya 2, sedangkan kalau volume pangkatnya 3, panjang kerangka pangkatnya 1. Nah, ini dari ini semua. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke latihan soal berikutnya. Diketahui kubus dengan luas 384 cm. Nah, kalian kalau kayak gini harus mencari S-nya dulu. Nah, kita ketahui bahwa luas permukaan itu rumusnya adalah 6 dikali S kuadrat. Dengan S-nya yang belum diketahui, tapi luas permukaannya udah diketahui, yaitu 384 cm pangkat 2. Karena 6 ini adalah perkalian dari 6 kali S kuadrat. Karena 6 ini perkalian, pindah ruas ke kiri, jadi dia adalah dibagi. Ini ya. Terus kemudian S kuadrat sama dengan 64 cm. Nah, berarti S sama dengan 8 cm. Loh, Mbak, dapat dari mana 8 ini? 8 ini adalah akar dari 64 gitu ya. Terus kemudian S-nya ketemunya kan 8. Terus kemudian yang ditanya adalah panjang kerangka. Rumusnya panjang kerangka pada kubus adalah 12 kali S. S-nya adalah 8, sudah kita cari. Nah, kemudian kita substitusikan untuk S sama dengan 8, hasilnya adalah 96 cm. Satuannya adalah cm ya. Terus kemudian kita cari volume. Nah, volumenya kan S-nya 8, ya udah kita tinggal substitusikan ke rumus ini. S-nya adalah 8, maka hasilnya adalah 512 cm pangkat 3 gitu. Gampang banget kan? Tinggal substitusikan. Lanjut ke soal nomor berikutnya. Ini adalah balok dengan panjangnya 8 cm, lebarnya 6 cm, tingginya adalah
3 cm. Terus kemudian kita hitung panjang kerangkanya, rumusnya kita tulis, terus panjangnya kita substitusikan, panjangnya 8, lebarnya 6, tingginya 3, maka hasilnya, nah yang di dalam kurung kita sederhanakan dulu ya, kita hitung dulu, hasilnya adalah 17, terus baru dikalikan 4, hasilnya adalah 68 cm. Ingat ya, panjang kerangka satuannya cm. Kalau luas kalau panjang kerangka satuannya pangkatnya 1, kalau luas pangkatnya 2, kalau volume pangkatnya 3. Terus kemudian kita cari luas permukaannya. Kita substitusikan untuk panjang, lebar, dan tinggi. Hasilnya adalah, nah, Mbak kan tadi bilang kalau yang di kurung ini yang perkalian didahulukan dahulu. Ya udah, 8 kali 6 48, 8 kali 3 24, 6 kali 3 18. Terus baru kita sederhanakan, kita jumlahkan yang ada di dalam kurung. Hasilnya 90, terus kemudian baru kita kalikan 2, hasilnya adalah 180 cm kuadrat. Ingat ya, satuannya pangkatnya 2. Terus kemudian kita cari volume. Volume adalah panjang kali lebar kali tinggi. Kita substitusikan panjangnya, lebarnya, dan tingginya. Maka hasilnya adalah 144 cm pangkat 3. Gitu ya, gampang banget kan? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Diketahui ini balok lagi dengan panjangnya 12, lebarnya 9, dan tingginya ada 8. Nah, terus kemudian kita cari panjang kerangkanya. Kita substitusikan. Panjangnya 12, lebarnya 9, dan tingginya adalah 8. Maka kita selesaikan yang ada di dalam kurung dulu. Terus kemudian adalah hasilnya 39. Nah, 4 kali 39 adalah 116 cm ya. Ingat ya, satuannya adalah cm. Oke, kita lanjut untuk mencari luas permukaannya. Kita tulis dulu rumusnya. Kita tulis dulu 2 dikali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Kita substitusikan untuk panjang, lebar, dan tingginya. Hasilnya seperti ini. Nah, seperti yang Mbak bilang tadi, yang perkalian kita dahulukan dulu. 12 kali 9 itu 108, 12 kali 8 itu 96, 9 kali 8 adalah 72. Baru kita sederhanakan yang ada di dalam kurung. Nah, di dalam kurung hasilnya adalah 276 penjumlahan yang di dalam kurung ini ya. Baru kita kalikan dengan 2. Hasilnya adalah 552. Jangan lupa satuannya adalah cm pangkat 2 atau cm kuadrat. Nah, terus kemudian kita cari volumenya, kita substitusikan panjangnya 12, lebarnya 9, tingginya 8. Maka hasilnya adalah 1176. Jangan lupa satuannya ya, satuannya adalah cm pangkat 3. Terus kemudian kita berikutnya mencari AG. AG ini adalah diagonal ruang. Jadi diagonal ruangnya itu kan AG, terus HF, terus HB, terus kemudian EC. Tapi kita pilih yang salah satu aja yang ada di garis ini, yaitu AG. Rumusnya apa tadi? Akar panjang kuadrat ditambah lebar kuadrat ditambah tinggi kuadrat. Ya udah deh, kalian substitusikan panjangnya 12, lebarnya 9, dan tingginya 8. Hasilnya 12 kuadrat 144, 9 kuadrat 81, 8 kuadrat 64. Kita jumlahkan yang ada di dalam akar dulu, yaitu akar 289. Nah, kalau akar ini, kalau kalian bingung mencarinya, gini, berapa kali berapa yang hasilnya 289. Tapi berapa kali berapanya itu harus sama. Nah, kayak 1 kali 1, 1 kali 1, 1, 2 kali 2, 4, 3 kali 3, 9. Nah, ini berapa kali berapa? Hasilnya 289, yaitu 17 kali 17 adalah 289. Jadi akar dari 289 adalah 17. Satuannya adalah cm. Gitu ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga yang Mbak sampaikan ini bermanfaat buat kalian. Jika ada pertanyaan, kalian bisa tulis komentar di bawah. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.